Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Ilmanafa Atika dengan NIM 192101171 yang ada di kelas Fikih Muamalah D dengan dosen pengampu yaitu Bu Asna Jazilatul Husna. Di sini saya akan menjawab tentang soal ujian tengah semester. Yang pertama adalah mengenai yang pertama A, yaitu jelaskan rukun dan syarat mengenai akad. Yang pertama adalah rukun. Satu adalah akid. Akid yaitu orang yang berakad. Akid adalah yaitu subjek akal, yaitu orang yang berakad. Kemudian yang kedua adalah maqud alaih, yaitu benda-benda yang akan diakadkan atau bisa dikatakan dengan objek akad. Kemudian yang ketiga adalah maudhu al-akad, yaitu tujuan atau maksud diadakannya suatu akad tersebut. Kemudian yang keempat adalah sigot al-akad atau bisa disebut dengan ijab qabul itu. Kemudian mengenai syarat dan dari akad ini, yang pertama adalah pihak yang berakad yaitu akidain adalah tamyiz. Yang kedua adalah sigot akad, yaitu pernyataan kehendak adanya kesesuaian ijab dan qabul. Kemudian yang C adalah objek akad, yaitu dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan. Kemudian yang D adalah tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Kemudian lanjut soal yang ke B, yaitu apa yang terjadi jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, sebutkan alasannya. Nah, jika salah satu rukun ataupun syarat dari jual beli ini tidak terpenuhi, maka otomatis dari akad jual beli ini tidak sah, yaitu hukumnya menjadi batil, otomatis batal atau sah dari jual belinya. Kemudian lanjut yang ke C, yaitu jelaskan macam-macam pembagian jual beli. Yang pertama adalah disebutkannya harga modal. Itu ada 3. Yang pertama adalah bai al-murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan melebihi harga pokok atau menjual barang dengan menaikkan harga. Kemudian yang kedua adalah bai al-wadi'ah, yaitu kebalikan dari jual beli al-murabahah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga pokoknya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bai al-tauliyah, yaitu jual beli suatu barang sesuai dengan harga pokok tanpa ada kelebihan maupun kekurangan. Kemudian yang kedua adalah jenis jual beli yang barang pengganti, yaitu atau bisa disebut dengan bai al-muqayyadah, yaitu jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter atau ganti barang dengan barang lain. Kemudian yang ketiga yaitu waktu jenis jual beli, yaitu sesuai waktu penyerahan barang atau pembayaran atau harga, yaitu bisa disebut dengan bai asalam, yaitu jual beli barang dengan cara ditangguhkan penyerahan barang-barang yang telah dibayar secara tunai. Nah, praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas maupun harganya. Sedangkan barang yang dimaksudkan itu tidak ada pada saat transaksi tersebut. Kemudian lanjut soal yang kedua, yang bagian A. Dalam akad jual beli ternyata penjual belum memiliki barang yang ditransaksikan. Nah, mengenai hukum jual beli ini diperbolehkan karena termasuk jual beli akad salam atau barang ini dengan cara ditangguhkan pembayaran barang yang telah dibayarkan secara tunai. Kemudian praktik jual beli jenis ini dapat digambarkan dengan seperti yang di atas. Jadi disebutkan sifat-sifatnya namun barangnya tidak ada pada saat transaksi seperti itu. Kemudian soal yang ke B adalah dalam akad al-istisna salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar syarat, yaitu diperbolehkan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ke C, dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut diterima, yaitu diterima transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan
pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaian paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Kemudian sedangkan masalah waktunya itu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Kemudian nomor 2 yang bagian D, jelaskan aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer, yaitu dalam buku Introduction to Islamic Finance, yaitu dikemukakan oleh menurut Muhammad Taqi Usmani. Pada dasarnya murabahah ini merupakan salah satu jenis jual beli atau bukanlah model pembiayaan sebagaimana yang dipraktikkan dalam perbankan syariah saat ini. Dan mode pembiayaan yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan musyarakah, seperti itu. Yang ketiga, yang bagian A, dalam konteks muamalah dikenal kaidah umum bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Jelaskan maksud kaidah ini dan bagaimana penerapannya. Dalam konteks muamalah dikenal bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka seorang tidak diperkenankan melarang sesuatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah, kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut. Kemudian soal yang ke B, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, kemudian pembagian keuntungannya menurut kesepakatan awal. Yang kedua yaitu musyarakah, akad kerjasama antara 2 orang atau lebih pemilik modal untuk mendirikan usaha dan mengelolanya bersama-sama. Yang ketiga yaitu wadiah, akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua salam, yaitu transaksi jual beli barang tersebut antara penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungannya telah disepakati bersama. Kemudian yang C, sebutkan dan jelaskan 5 larangan dalam membuat akad muamalah maliyah. Yang pertama adalah tadlis atau penipuan, yaitu transaksi syariah sangat mengutamakan kejujuran, maka otomatis dilarang menipu. Kemudian yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakpastian transaksi. Transaksi jual beli ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Jadi apabila tidak ada kepastian maka itu tidak sesuai prinsip, berarti melanggar. Kemudian yang ketiga adalah riba, tambahan harta pokok atau modal secara batil. Yang keempat adalah maisir atau judi, permainan yang membuat salah satu pihak rugi dan yang satu untung. Kemudian yang kelima adalah ikhtiar, yaitu upaya produsen menciptakan kelangkaan barang supaya naik harganya dengan memanipulasi barang dan menimbunnya. Kemudian yang keempat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan khiyar. Itu yang bagian A. Khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli ataupun membatalkannya. Jadi boleh memilih. Kemudian kalangan fuqaha mendefinisikan sebagai usaha untuk memilih yang terbaik akibat dari 2 pilihan baik. Dalam konteks ini berupa melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli ataupun penjual. Kemudian yang nomor 4 bagian B, sebutkan dan jelaskan macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu kebebasan memilih atau membatalkan transaksi baik penjual maupun pembeli yang masih dalam satu majelis. Kedua adalah khiyar syarat, yaitu kebebasan penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli dalam waktu tertentu. Kemudian yang khiyar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang ada cacat yang diketahui setelah akad. Yang keempat yaitu khiyar ru'yah, yaitu khiyar yang dilakukan ketika si pembeli belum melihat barangnya. Kemudian yang nomor 4 yang bagian C, kapan setiap khiyar ini muncul dan apakah boleh jika dipersyaratkan untuk menghilangkan khiyar. Jadi khiyar kan adalah suatu pilihan, jadi otomatis ada saat proses transaksi itu dilakukan, apakah mau lanjut atau tidak. Nah, terkait penghapusan hak khiyar ini, saya rasa itu tidak bisa, soalnya itu sudah melekat pada proses transaksi tersebut, apakah lanjut atau tidak.
Kemudian jelaskan penerapan KIAR dalam jual beli online. Di sini saya menyebutkan salah satu contoh yaitu yaitu dijual beli online lewat Bibli, yaitu cara pengembalian atau penukaran produk-produk yang telah dibeli dari Blibli ini dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kebijakan pengembalian atau bisa disebut dengan return policy yang ditetapkan oleh masing-masing penjual produk-produk. Secara umum, Bibli ini hanya menerima pengembalian produk cacat produksi. Produk yang akan dikembalikan harus dalam kondisi baru, belum digunakan, seperti masih disegel seperti itu. Kemudian Blibli ini juga memfasilitasi proses pengembalian atau penukaran produk yang telah dibeli dengan menyediakan halaman return policy seperti pada itu. Kemudian pada halaman yang disediakan, pembeli dapat melaporkan kerusakan produk dengan memberikan foto dan deskripsi singkat mengenai kerusakan produk tersebut dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dari waktu Anda menerima produk tersebut. Kemudian lanjut nomor 5, yaitu yang bagian A. Jelaskan akad ijarah, syarat dan rukunnya. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau sewa upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Kemudian rukun dan syarat ijarah. Yang pertama adalah sigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Yang kedua adalah pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga adalah objek akad ijarah, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa atau upah. Kemudian soal yang kelima bagian B, bagaimana penerapan akad ijarah pada masa sekarang? Yaitu dalam perbankan syariah, salah satu syariat ijarah dapat dilihat dari pinjaman multiguna. Contohnya yaitu apabila si A menjaminkan sepeda motornya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabahnya. Kemudian yang C, jelaskan penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan memberikan contoh dan ilustrasinya. Akad ini pun dikenal dengan nama lain, yaitu ijarah wa iktina, di mana rumah yang disewa telah disepakati di awal akan dibeli pada akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka waktu sewa yang disepakati. Setelah jangka waktu sewa yang disepakati selesai, bank harus melakukan transfer kepemilikan rumah kepada pembeli. Kemudian contoh lainnya yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor pada leasing syariah dan bank syariah. Kemudian yang kedua, bagaimana jika seorang penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Nah, mengenai persoalan ini yaitu sesuai ketentuan atau perjanjian yang telah dilakukan di awal seperti itu. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.